Menjemput masa depan kejayaan abad kedua persatuan Islam. Kita kuatkan seluruh barisan, satu padukan mujahid-mujahidah takwa. Menyongsong era kemasan Islam, generasi pewaris risalah Nabi. Ikhlaskan niat, bulatkan tekad, untuk lanjutkan estafeta perjuangan. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiadah berjuang untuk menang. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiadah berjuang untuk menang. Bersatulah dalam ukhuwah Islamiyah, berjuanglah bersama persatuan Islam. Persatuan Islam gerakan pembaharuan, persatuan Islam menentang kemungkaran, persatuan Islam wujudkan bunyanul Islam. Syuratun musyakkaratun anil Islam wa hikmatuhul asma. Persatuan Islam menentang kemungkaran, persatuan Islam wujudkan bunyanul Islam. Syuratun musyakkaratun anil Islam wa hikmatuhul asma. Syuratun musyakkaratun anil Islam wa hikmatuhul asma. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiadah berjuang untuk menang. Tak ada waktu untuk berseteru. Dapatkan pengabulan doa yang besar begini, sedangkan amal saya, iman saya begitu kecil, kok mintanya besar kepada Allah lagi. Nah, rasa keraguan ada. Tapi beda antara orang yang meragukan tidak percaya. Nah, itu beda. Keraguannya karena tipis iman. Itu bukan khaupan wa tama. Jangankan kita Bapak sekalian, para nabi, para rasul pun ada kalanya sampai pada tahap ragu, dalam arti meminta kepastian yang lebih kuat dari Allah Ta'ala. Bukan meragukan tidak beriman, tapi apakah saya layak? Nah itu, apakah saya patut untuk memperoleh itu? Nah coba kita lihat Bapak sekalian, beberapa kasus ya, Nabi dan Rasul memohon kepada Allah untuk menambah keyakinan, padahal dia telah beriman. Apakah saya layak jika memohon kepada Allah sesuatu hal? Maka Bapak sekalian, di sini Nabi Zakaria saking gembiranya sekaligus untuk menghilangkan keraguan memohon kepada Allah agar diberi kepastian bahwa ia memang akan diberi anak kandung, padahal istrinya sudah tidak haid dan dia sudah amat tua. Maka Allah firmankan bahwa tidakkah cukup kekuasaan Allah bahwa dia telah menciptakannya dari sesuatu yang asalnya juga tidak ada. Maka ketika Nabi Zakaria mengatakan, bagaimana aku akan punya anak wahai Allah, sedangkan aku sudah lanjut usia, istriku sudah mandul. Maka firman Allah, itu mudah bagi Allah. Bukankah kamu juga dulunya bukan siapa-siapa? Nah itu oleh Allah dijawab. Kemudian Nabi Zakaria masih belum cukup juga kepastian hatinya, memohon lagi. Apa tanda-tanda awal bahwa ia benar akan dikarunia Allah, akan diberi anak oleh Allah? Maka Allah menunjukkan, kamu akan bisu 3 hari 3 malam. Barulah beliau mantap keyakinannya benar bahwa bulan ini istriku mulai ngandung gitu, mulai hamil. Masya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah memohon kepada Allah
agar diberikan izin bisa melihat bagaimana cara Allah menghidupkan kembali makhluk yang mati, untuk menambah kemantapan iman dan kekuatan keyakinan kepadanya. Silakan Bapak sekalian bisa dilihat di surah Al-Baqarah ayat 260. Nah, ketika Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, bagaimana ia bisa melihat cara Allah menghidupkan yang mati. Nah, saya ingin bacakan lengkap ayat ini supaya kita bisa mengecek Bapak sekalian bawa Al-Quran ataupun mushaf di di Android ya. Al-Baqarah ayat 260. Nah, kita baca ya misalnya. Ini untuk menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kita melihat kejadian ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 260 ya, bukan 160. Iya ya. Ya. Wa id qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai Robku, arini kaifa tuhyil mauta, tunjukkanlah kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Coba Nabi Ibrahim. Sehingga Allah firmankan, qala awalam tu'min, wahai Ibrahim, apakah engkau belum beriman? Itu Nabi Ibrahim itu sampai ditegur oleh Allah, awalam tu'min, apa kamu belum yakin, belum beriman kepada kekuasaanku dalam menciptakan yang mati? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi, wahai Rabbku, tentu saja aku sudah beriman, aku ini nabi, aku ini rasul. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi untuk menenteramkan hatiku. Masya Allah, untuk memantapkan hati. Nabi Ibrahim ini menerima wahyu dari Allah, berbicara dengan malaikat, berdoa langsung dijawab oleh Allah. Tetapi sebagai manusiawi, beliau berpikir, ini bagaimana ya cara Allah menghidupkan yang mati? Setelah binatang tinggal tulang belulangnya, tubuh manusia tinggal debu, alam semesta sudah hancur, gimana itu, kata Nabi Ibrahim. Sampai dia berkata pada Allah, qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah, sudikah engkau tunjukkan kepadaku cara engkau menghidupkan kembali yang mati. Sampai Allah menegurnya, awalam tu'min, apa engkau belum beriman wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, tentu saja aku telah beriman ya Rabb, tapi aku ingin menenteramkan hatiku dari kepenasaran. Qala, maka firman Allah, faqud arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a summa kuhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anallaha azizun hakim. Kalau kamu ingin mengetahui bagaimana dahsyatnya aku menciptakan kembali yang mati jadi hidup, kamu pelihara 4 ekor burung, firman Allah. Ajari, didik burung itu betul-betul jadi burung yang mengerti, yang jinah, yang cerdas. Nanti setelah itu kamu sembelih itu burung, lalu dicincang, dicacah tubuhnya, dicampur adukan antara satu tubuh burung dengan burung yang lain, yang 4 ini dicampur adukan. Lalu firman Allah, simpan di 4 pojok bukit yang berjauhan, di pojok gunung yang berjauhan. Setelah itu kamu panggil dengan biasa kamu manggil, maka dia akan datang dengan tiba-tiba kepadamu. Masya Allah. Maka Nabi Ibrahim memelihara burung yang berbeda, ya, gitu. Lalu dilatih, masing-masing punya ciri kalau dipanggilnya, disuitnya gimana kan gitu. Yang ini dipanggilnya begini. Setelah itu disembelihlah, lalu campurkan
dicincang, disimpan di tempat berbeda. Lalu di suite ya, tanda suite yang satu, datanglah yang biasa bunuh panggil itu, tidak tertukar gitu. Ini cara Allah Subhanahu Wa Taala meyakinkan Nabi. Apa dari ayat ini yang hendak kita pelajari, Bapak sekalian? Jadi setinggi-tingginya keimanan seseorang, pasti di dalam hatinya ada rasa penasaran. Yang penasaran itu bukan mengurangkan keimanan, justru ingin menambahkan keimanan. Robbi kaifa arini kaifa tuhil mauta. Robku, mungkinkah diperlihatkan kepadaku seperti apa engkau menciptakan yang mati. Nah, ini kisah yang mirip terjadi dengan Nabi Uzair yang disebut dalam surah Al-Baqarah 259. Nah, ini mundur ke belakang seayat kan. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyidillah ba'da mautiha. Atau firman Allah seperti seseorang yang lewat ke suatu negeri yang hancur lebur, sudah tidak ada penduduk, tinggal puing-puing bangunan dan tengkorak manusia yang bergeletak. Jadi Nabi Uzair lewat ke sebuah kampung yang dibinasakan Allah karena kemungkaran mereka, kemaksiatan mereka, sehingga negeri itu telah berubah menjadi mencekam, yang ada hanya puing-puing. Mungkin kalau sekarang ini seperti tinggal Los Angeles itu kan, yang tadinya kota yang mewah megah disapu bersih dengan api, sehingga sekarang tinggal puing-puing. Cuma sebagian besar menyelamatkan diri. Kalau dulu dengan digoncangkannya bumi seperti negeri Sodom, negeri pengikut Nabi Lut alaihissalam, pelaku homoseks lesbian, sehingga mereka dihancurkan dengan hujan batu, sehingga berkelimpangan semua penduduknya tidak tersisa. Maka lewatlah Nabi Uzair ke daerah tersebut, lalu ia mengatakan, anna yuhyidillahu ba'da mautiha. Bagaimana negeri yang sudah hancur binasa ini akan bangkit lagi? Bagaimana cara Allah membangkitkan kembali? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menidurkan orang itu, fa'amatahullahu mi'ata amin summa ba'asahu. Maka Allah tidurkan Nabi Uzair 100 tahun. Tidurnya tidak tanggung-tanggung 100 tahun. Nah, maka nanti ada yang lebih panjang lagi Nabi Uzair, yaitu Ashabul Kahfi, ditidurkan 100 tahun. Semua bahasau kemudian dibangunkan. Lalu dikatakan kepadanya, kam labista, berapa lama kau tertidur? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Mungkin saya setengah hari atau 1 hari. Qala balabista mi'ata amin. Kamu telah tidur 100 tahun. Fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Nah, sekarang kamu lihat kepada bekalmu yang kamu bawa waktu lewat ke sini. Makananmu, minumanmu belum basi. 100 tahun. Menjemput masa depan kejayaan, abad kedua persatuan Islam. Kita kuatkan seluruh barisan, satu padukan mujahid-mujahidah takwa. Menyongsong era kemasan Islam, generasi pewaris risalah Nabi. Ikhlaskan niat, bulatkan tekad, untuk lanjutkan estafeta perjuangan. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiadah berjuang untuk menang. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata,
menang. Bersatulah dalam ukhuwah Islamiyah, berjuanglah bersama persatuan Islam. Persatuan Islam gerakan pembaharuan. Persatuan Islam menentang kemungkaran. Persatuan Islam wujudkan bunyanul Islam. Syuratun musyakkaratun anil Islam wa hikmatuhul asma. Persatuan Islam menentang kemungkaran. Persatuan Islam wujudkan bunyanul Islam. Syuratun musyakkaratun anil Islam wa hikmatuhul asma. Syuratun musyakkaratun anil Islam wa hikmatuhul asma. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiadah berjuang untuk menang. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiadah berjuang untuk menang.